Hello buddy, welcome on board. Buat para pejuang skripsi dan para pejuang beasiswa luar negeri, wajib banget nih nontonin video kali ini karena saya bakalan share bagaimana cara mendapatkan skor TOEFL 500. TOEFL adalah singkatan dari Test of English as a Foreign Language, yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya adalah tes kemahiran atau kemampuan berbahasa Inggris sebagai salah satu bahasa asing di Indonesia. Tes ini umumnya dibagi ke dalam 3 sesi. Sesi pertama adalah listening comprehension, kemudian dilanjutkan dengan structure and written expression, dan di sesi ketiga ada reading comprehension. Oke, untuk sesi pertama, listening comprehension itu dibagi ke dalam 3 part atau 3 bagian. Oke, ada part A, kemudian ada part B, dan part C. Part A berisi short conversation yang terdiri dari 30 soal. Oke, kemudian ada part B yang isinya adalah long conversation. Oke, itu long dialogue, lebih panjang daripada short conversation tadi ya. Dan isinya adalah 8 soal. Kemudian di part C itu isinya tentang talk atau monolog. Oke, yang isinya kurang lebih 12 soal. Dan totalnya adalah ada 50 soal. Kemudian di sesi kedua ada structure and written expression. Nah, di sesi kedua ini terdiri dari 40 soal, sama seperti di sesi pertama, semuanya pilihan ganda semua ya. Oke, di sesi ini dibagi menjadi 2 bagian, ada structure and written expression. Structure sendiri terdiri dari 15 soal yang isinya adalah grammar, yang umumnya kemudian 25 soal untuk written expression atau error recognition. Oke, di sesi terakhir ada reading comprehension. Ada 50 soal di sini yang menanti kalian ya, yang wajib kalian kerjakan. Oke, itu dia tadi. Jadi TOEFL itu dibagi menjadi 3 sesi. Ada listening comprehension, ada 50 soal. Kemudian structure and written expression, ada 40 soal. Dan reading comprehension, ada 50 soal. Jadi total keseluruhannya adalah 140 soal. Nah, untuk mendapatkan skor yang maksimal, kalian wajib banget nih tahu bagaimana sih caranya atau sistem penilaian dari TOEFL itu sendiri. Nah, tahukah kalian bahwa TOEFL itu sendiri sudah memiliki tabel penilaian. Jadi, yang dimana itu digunakan untuk menghitung hasil dari tes kalian itu sendiri. Lalu, apa jadinya nih apabila ketika tes dari 140 soal yang disuguhkan ternyata tidak ada satupun soal yang benar? Nah, apakah akan mendapatkan skor 0 dalam tes TOEFL tersebut? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena untuk tes TOEFL paper-based test nilai terendahnya adalah 217. Lah, kok ada nilainya ya? Padahal tidak ada betulnya. Oke, mari simak tabel berikut ini. Pada kolom pertama merupakan jumlah butir soal. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri kan, di sesi pertama dan di sesi ketiga memiliki jumlah butir soal yang sama, yaitu 50. Dan di sesi kedua itu jumlahnya adalah 40 soal, lebih sedikit ya di tengah ya. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat soal butir 0 yang mengindikasikan bahwa tidak ada perolehan benar di setiap sesinya. Nah, di tabel ini, untuk sesi pertama yaitu listening comprehension, butir soal 0 nilainya adalah 24. Dan di sesi kedua yaitu structure and written expression, nilainya adalah 20. Dan di sesi ketiga yaitu reading comprehension, nilainya adalah 21. Sehingga jika ditotalkan ketiga sesi tersebut akan menghasilkan 65 poin. Jumlah poin yang terkumpul kemudian dibagi menjadi 3 karena terdapat 3 sesi dalam tes ini ya. Berarti 65 dibagi 3 menghasilkan 21,6667. Nah, kemudian langkah terakhir adalah mengalikan 10 sehingga menghasilkan nilai akhir yaitu 216,667. Nah, untuk hasil akhirnya maka kita bulatkan menjadi 217. So, untuk mendapatkan skor 500, simak kembali tabel berikut. Di sesi pertama, yaitu listening comprehension, kalian wajib benar 29 dari 50 soal, sehingga kalian nanti akan mendapatkan 50 poin. Sedangkan di sesi kedua, yaitu structure and written expression, untuk mendapatkan 50 poin, kalian wajib benar 26 dari 40 soal. Dan di sesi ketiga yaitu reading comprehension, untuk mendapatkan 50 poin, kalian wajib benar 33 dari 50 soal.
Jadi, apabila dijumlahkan, poin di sesi pertama, kedua, dan ketiga adalah 150. Selanjutnya, total poin dibagi 3, maka hasilnya adalah 50. Jangan lupa step terakhir adalah dikalikan 10, sehingga skor akhir kalian adalah 500. Nah, itu dia tadi cara mendapatkan skor TOEFL 500. Bagaimana, sudah ada gambarannya ya? Oke, untuk mendapatkan trik-trik mengerjakan soalnya, oke, kita bahas di video berikutnya ya. See you, bye!